Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Baik, kita awali pertemuan kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah barisan dan deret aritmatika. Pembahasan kita pertama adalah di barisan aritmatikanya. Ya, mari kita awali dengan doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Baik, Anda sekalian, apa itu barisan aritmatika? Ya, kita lihat ya. Barisan aritmatika boleh dibaca di sini, Anda sekalian. Di sini dikatakan bahwa barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap. Artinya dari suku 1 ke suku 2, dari suku 2 ke suku 3, dari suku 3 ke suku 4, penambahannya sama atau penambahannya tetap. Dan penambahan bilangan tersebut dalam aritmatika itu dinamakan dengan istilah beda. Ya, beda itu suku pertama dengan suku kedua penambahannya berapa, atau pengurangan suku kedua terhadap suku pertama, itu dikatakan beda. Lanjut, contoh ya. Nah, ini contoh. Ada barisan bilangan yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. 2 itu adalah U1, 4 U2, 6 U3, dan seterusnya ya. Jadi beda setiap suku adalah 2. Coba kita lihat, dari 2 ke 4 itu selisihnya 2. Dari 4 ke 6 selisih 2, 6 ke 8 selisih ke 2. Nah, itu dikatakan beda. Selisih antara U1 dengan U2 atau U2 dengan U3 itu diistilahkan dengan beda. Berapa jumlahnya? 2. Atau barisan naik. Berikutnya, ada barisan bilangan 12, 10, 8, 6, 4, dan 2. Ya, ini makin kecil ya. Berarti penambahannya negatif. Ya. 12 ditambah negatif 2, 10. 10 ditambah negatif 2, 8. 8 ditambah negatif 2, 6, dan seterusnya. Nah, ini maka dalam barisan bilang ini bedanya adalah negatif 2. Nya turun. Ya. Dalam aritmatika ada dikatakan suku ke n. Dapat ditentukan dengan rumus. Ini rumusnya ya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Ya, ini keterangan. UN itu adalah suku yang ke N. Misalnya U8 berarti suku ke 8. U10 berarti suku yang ke 10. B yang sudut sini itu beda. Nah, beda itu bisa U2 dikurang U1 atau selisih dari U2 ke U3, U3 ke U4, itu beda namanya. Sedangkan A, lambang A ini adalah suku pertama atau U1-nya. Jadi tolong diingat-ingat rumus ya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini bacanya kali. Kita lihat ini ya. Nah, bila suku pada barisan aritmatika naik, dijumlahkan, maka akan terbentuk deret aritmatika naik. Begitu pula bila suku pada barisan aritmatika turun, dijumlahkan, maka akan terbentuk deret aritmatika turun. Seperti yang tadi, jika dia tambah 2, tambah 2, tambah 2, maka deretnya naik. Ada yang kurang 2, kurang 2, kurang 2, atau tambah negatif 2, tambah negatif 2, maka deretnya turun istilahnya. Kita lihat contoh 1. Ya, ini seperti bilangan tadi ya. Diketahui barisan aritmatika ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tentukan nilai U8. Nah, U8. Maka sebelum mencari ini, kita tentukan dulu A-nya. A itu adalah suku pertama. Berapa? 2. Kemudian B, beda. Beda itu U2 dikurang dengan U1. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka langsung kita masukkan ke rumus. Apa rumusnya tadi?
UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Maka U8. Nah, N-nya jadi 8 ya. U8 sama dengan 2. A-nya 2 ya. Tambah N kurang 1. Jadi 8 kurang 1 kali B. Berarti kali 2. 2 ditambah 7. 7 dari mana? Dari 8 dikurang 1 dikali 2. Jadi menghasilkan 2 tambah 14. 14 dari 7 yang dikalikan 2. Menghasilkan 16. Ini contoh pertama. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Ya, contoh kedua. Diketahui barisan aritmatika 12, 10, 8, 6, 4, 2, dan seterusnya. Berapakah nilai U20? Ya, proses sama seperti tadi, seperti contoh yang pertama. Kita masukkan N-nya menjadi 20, 20 kurang 1, kemudian A-nya adalah 12, itu adalah suku pertama, kemudian kita selesaikan 12 ditambah 19, 19 dari 20 kurang 1 dan dikali negatif 2. Negatif 2 itu dari U2 dikurang U1, 10 dikurang 12. Maka mendapatkan hasil 12 ditambah 38. Kita punya uang misalnya 12 gitu. Namun kita punya utang 38. Setelah kita bayar, maka kita masih punya utang 16. Nah, itu dalam istilahnya saja. Berarti 12 ditambah min 38 sama dengan negatif 16. Ya, contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Diketahui barisan aritmatika. Nah, di sini katanya U3 nilainya 2. Berarti barisan yang ketiga itu 2. Kemudian U5 negatif 4. Berapakah nilai U8? Nah, ada urutan barisan 1, 2. Nah, yang ketiganya itu 2 nilainya. Kemudian yang keempat, kelima. Nah, kelimanya negatif 4. Pertanyaannya yang ke-8 itu berapa? Di sini kita gunakan satu-satu kita selesaikan ya. U3 itu sama dengan A ditambah 2B. Dari mana A ditambah 2B? Dari rumus tadi. Rumusnya N kurang 1 kali B ya. N-nya kurang 1. Berarti 3 ini kita kurangi 1 dikali B. Ya, maka rumusnya A ditambah 2B sama dengan 2. Sama dengan 2 dari mana? Dari soal. U3 sama dengan 2. Kemudian U5. U5 sama dengan A ditambah 4B. Kenapa 4B? 5 dikurang 1 sama dengan negatif 4. Kita lakukan operasi pengurangan. A dikurang A habis ya. Kemudian 4B dikurang 2B menghasilkan 2B. Negatif 4 dikurang 2 menghasilkan negatif 6. Maka B saja sama dengan negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Maka selisih dari bilangan tersebut adalah negatif 3. Ingat ya. Nah, kita sudah dapat B-nya. Yang perlu kita cari sekarang adalah A-nya berapa. Masukkan A. Ya, kita lihat dari persamaan yang tadi. Ada A ditambah 2B sama dengan 2. Maka A ditambah 2 kali negatif 3 sama dengan 2. Sesuai dengan rumus ya. Maka A ditambah min 6 sama dengan 2. Berarti A sama dengan 8. Ya, ini adalah contoh. Maka bisa kita selesaikan U8 sama dengan 8 ditambah 8 kurang 1 kali min 3. Ya, bisa dilihat ya, sama seperti contoh 1 dan. Oke, contoh keempat. Suatu yayasan pada tahun pertama menampung 40 anak yatim. Jika tiap tahun bertambah 5 orang, maka tentukan jumlah anak yatim yang ditampung. Nah, di sini kita lihat bahwa A-nya ada 40 dan B-nya adalah 5. Ya, kita bisa masukkan seperti rumus awal. Ya, kita lihat, ditanyakan berapakah U10. Ya, sama seperti contoh 1 dan contoh kedua prosesnya. Oke, gimana abang-abang? Mudah? Ya, kita lanjut. Contoh kelima. Juga sama ya. Ya, contoh kelima juga sama.
Boleh dilihat nanti di contoh 1 dan contoh kedua. Oke, sekian untuk materi hari ini. Silakan dikerjakan latihan berikut ya, dan dikirim jawabannya. Ini tugas pertama. Oke, silakan ditulis. Kemudian ini tugas yang keempat, soal cerita ya. 4. Kemudian ini tugas yang ke-5. Ya, sekian materi ini. Tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.